Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Fauziah dengan NPM 1831107065240. Di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester pada mata kuliah Change Management kelas R01. Untuk soal nomor 1 adalah macam-macam dari perubahan. Yang pertama adalah perubahan tidak berencana, yang kedua adalah perubahan berencana. Untuk perubahan tidak berencana yaitu adalah pergeseran aktivitas organisasional karena adanya kekuatan eksternal yang berada di luar kontrol organisasi. Faktor penentunya adalah antara lain pergeseran demografi angkatan kerja, kemudian adanya peraturan pemerintah, dan perbedaan kinerja. Sedangkan untuk perubahan terencana adalah aktivitas perubahan yang direncanakan dan berorientasi pada tujuan. Perubahan ini berasal dari keputusan strategik untuk mengubah cara organisasi mengerjakan usahanya. Contohnya adalah perubahan produk atau jasa, perubahan ukuran atau struktur organisasi, dan perubahan sebagainya. Tahapan dalam melakukan manajemen perubahan. Tahap pertama ada tahap identifikasi perubahan. Pada tahap ini, seseorang atau kelompok dapat mengenal kebutuhan perubahan dan juga dapat mengidentifikasi tipe perubahan. Pada tahap kedua ada tahap perencanaan perubahan, yaitu pada tahap ini harus dianalisis mengenai diagnostik, situasional teknik, dan juga pemilihan strategi umum. Di tahap ketiga adalah tahap implementasi perubahan, di mana terjadi proses pencairan perubahan dan juga pembekuan yang diharapkan. Selanjutnya, tahap terakhir ada tahap evaluasi dan umpan balik. Untuk melakukan evaluasi diperlukan data. Oleh karena itu, dalam tahap ini dilakukan pengumpulan data dan juga evaluasi dari data tersebut. Hasil evaluasi ini dapat diumpan balik kepada tahap ke-1 sehingga memberi dampak pada perubahan yang diinginkan berikutnya. Untuk soal nomor 3 adalah ciri-ciri organisasi yang membuat perubahan menjadi sukses. Ciri yang pertama adalah organisasi memiliki identitas yang jelas. Ciri kedua adalah status karyawan di dalam perusahaan jelas. Kemudian yang ketiga adalah memiliki visi dan misi yang jelas. Keempat, manajemen bersikap terbuka. Kelima, memiliki aktivitas organisasi yang terarah. Dan yang keenam adalah memperhatikan kebutuhan karyawan. Soal nomor 4 adalah bagaimanakah cara mengubah budaya organisasi. Cara mengubah budaya organisasi yang pertama adalah mengamati lingkungan yang berhubungan dengan tren yang akan memberi pengaruh pada organisasi di masa mendatang. Yang kedua yaitu menentukan implikasi dari adanya tren tersebut. Yang ketiga yaitu melihat kembali misi dan mempelajari tujuan organisasi. Selanjutnya yang keempat adalah melarang hierarki lama yang diwarisi dan membangun struktur dan sistem manajemen yang lebih fleksibel. Yang keempat adalah menantang hal yang biasa dilakukan dengan mempertanyakan setiap kebijakan, praktik, prosedur, dan juga asumsi. Berkomunikasi beberapa pesan yang kuat dan menggerakkan yang dapat memobilisasi orang di dalam misi, tujuan, dan juga nilai organisasi. Yang terakhir adalah membagikan tanggung jawab kepemimpinan ke semua bagian di dalam organisasi, sehingga hanya terdapat satu pimpinan dan memiliki banyak pemimpin pada semua tingkat organisasi. Selanjutnya adalah jawaban dari soal nomor 5, yaitu sebutkan dan jelaskan teknik dalam mengurangi tantangan perubahan. Yang pertama ada pendidikan dan juga komunikasi. Berikan penjelasan secara tuntas tentang latar belakang, tujuan, akibat dari diadakannya perubahan kepada semua pihak dengan mengkomunikasikan dalam berbagai bentuk. Yang kedua adalah partisipasi, yaitu ajak serta semua pihak yang mengambil keputusan. Yang ketiga adalah memberikan kemudahan dan dukungan. Jika pegawai merasa takut dan cemas, lakukan konsultasi atau bahkan berikan terapi kepada pegawai. Selanjutnya ada teknik negosiasi, yaitu tawarkan alternatif yang bisa memenuhi keinginan mereka. Yang kelima adalah manipulasi dan juga kooptasi. Manipulasi sendiri yaitu adalah menutupi kondisi yang sebenarnya, sedangkan kooptasi dilakukan dengan cara memberikan kedudukan penting
kepada pimpinan yang menantang perubahan dalam mengambil keputusan. Kemudian yang keenam adalah paksaan, yaitu berikan ancaman dan jatuhkan hukuman bagi siapapun yang menentang dilakukannya perubahan. Sekian jawaban ujian tengah semester dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.